Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi sama Pak Septian di hari Kamis tanggal 13 Agustus tahun 2020. Baik anak-anak, pada pagi hari ini kita sudah memulai atau sudah masuk di pembelajaran di subtema 4 ya. Pada subtema 4 ini kita akan mempelajari tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Kalau di subtema 1 kita sudah mempelajari tentang makhluk hidup, ya kan? Secara umum, dari ciri-cirinya apa saja, kita sudah mempelajari di subtema 1. Pada subtema 2 kita sudah mempelajari tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, yaitu manusia. Pada subtema 3 kemarin kita sudah mempelajari juga tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup pada hewan. Nah, pada subtema 4 ini kita akan mempelajari pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, yaitu tumbuhan ya. Baik anak-anak, sebelum mempelajari pada materi ini silakan buka buku paketnya, buku paket tema 1 subtema 4 pembelajaran 1 ya. Tumbuhan memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Kegiatan menjaga dan melestarikan tumbuhan sama dengan menjaga alam sekitar ya. Salah satu kegiatan menjaga alam yang bisa kita lakukan adalah merawat tumbuhan. Jumlah tumbuhan meningkat karena berkembang biak ya. Jadi tumbuhan itu memiliki manfaat bagi kehidupan manusia ya. Jadi manusia seperti yang dulu Pak Septian jelaskan, manusia juga membutuhkan tumbuhan dan hewan ya. Perkembangbiakan tumbuhan dapat terjadi secara alami dan dengan bantuan manusia. Sesungguhnya Tuhan telah mengatur perkembangan tumbuhan dengan sangat baik. Perkembangan tumbuhan penting untuk memenuhi kebutuhan manusia dan hewan. Karena pada hakikatnya semua makhluk hidup itu saling membutuhkan satu sama lain. Baik tumbuhan, hewan, dan manusia itu saling berhubungan dan saling membutuhkan satu sama lain ya anak-anak. Mari kita mempelajari perkembangbiakan pertumbuhan serta cara merawat tumbuhan. Nah, silakan amati gambar ini anak-anak. Di situ ada gambar pohon pisang, ya, ada pohon tela, dan pohon ini kalau ini dilihat ini seperti bawang merah, ya. Pertumbuhan tanaman. Tanaman sama dengan makhluk hidup lainnya yang mengalami pertumbuhan. Tanaman pun memiliki daur hidup dan cara yang berbeda dalam perkembangbiakan. Ya, kemarin kita kalau sudah pada subtema 3 kemarin sudah belajar tentang daur hidup hewan. Daur hidup itu adalah proses perkembangbiakan atau tahapan perkembangbiakan. Ya, sama tumbuhan juga memiliki daur hidup anak-anak. Ya, seperti itu. Ada tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara alami, ada juga tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara buatan. Ya, itu. Apa sih perkembangbiakan secara alami dan apa sih perkembangbiakan secara buatan? Kalau kemarin pada hewan ada dua juga. Ya, pada dasarnya ini adalah cara perkembangbiakannya sama seperti hewan kemarin, ada bertelur dan ada melahirkan. Nah, kalau pada tanaman ada secara alami dan juga ada buatan. Namun nanti dibeda-bedakan kembali, alami itu ada apa saja, buatan itu ada apa saja, seperti itu, tergantung tumbuhannya ya. Perkembangbiakan alami dapat dengan biji atau tunas. Selain itu juga dengan umbi atau spora. Jadi alami itu adalah perkembangbiakan yang dilakukan oleh tumbuhan itu sendiri, atau tumbuhan itu tidak membutuhkan bantuan dari makhluk hidup lainnya. Jadi dia bisa tumbuh sendiri ya. Antara lain dengan biji atau tunas. Biji atau tunas itu adalah proses atau caranya. Selain itu dapat juga dengan umbi atau spora. Jadi biji atau tunas, umbi atau spora itu adalah tergantung dengan jenis tumbuhannya anak-anak. Contoh tumbuhan yang berkembang biak alami dengan biji adalah pohon mangga, jeruk, dan semangka. Nah,
Gimana sih Pak cara pertumbuhannya atau perkembangbiakannya? Perkembangbiakannya itu dengan cara kita menanam bijinya. Jadi kalau kamu ingat, kalau kita menanam atau biji semangka, biji jeruk, ataupun biji rambutan, ataupun biji, kalau itu ada kates, itu ada pohon mangga. Dari beberapa tanaman itu, kalau bijinya kita tanam atau dia tidak sengaja tertimbun oleh tanah yang subur, dia akan bisa tumbuh anak-anak. Jadi kita semisal kita tidak sengaja membuang biji jeruk. Nah, ternyata setelah kita buang, biji tersebut itu tertimbun sama tanah. Dan ternyata tanah itu adalah tanah yang subur. Maka dia akan bisa tumbuh. Lupa kalau tidak dirawat apakah bisa tumbuh? Ya pasti membutuhkan perawatan juga. Mungkin tidak sengaja terkena air hujan ataupun terkena air yang mengalir, dia akan tumbuh dengan sendirinya. Seperti cabai, ya, seperti cabai. Kalau kita tidak sengaja membuang biji cabai, maka yang akan terjadi, dia akan tumbuh, ya, dia akan tumbuh menjadi pohon cabai, ya, tanaman cabai. Selanjutnya, tanaman yang berkembang biak dengan tunas, contohnya pohon pisang, bambu, dan cocor bebek. Sebenarnya nggak hanya itu, ada juga tebu. Kamu lihat, ini adalah tumbuhan pisang, ini ada lidah buaya, ini ada bambu. Yang dimaksud dengan tunas itu seperti apa? Yang dimaksud dengan tunas adalah dia akan tumbuh atau berkembang biak di samping atau di tunas dari pohon tersebut. Jadi dia akan berkerumun di sekitar, di samping-sampingnya. Jadi dari pohon induknya dia akan tumbuh, dari samping pohon induknya dia akan tumbuh lagi. Seperti kita lihat ini pada pada pisang. Pasti di samping pisang ini ada tumbuhan lagi, tumbuh pisang lagi. Sama dengan bambu, apalagi lidah buaya terlihat seperti ini, ya. Dia akan tumbuh lagi di samping-sampingnya, ya. Seperti itu. Itu adalah cara yang dinamakan dengan berkembang biak dengan tunas, ya. Nah, ini cocor bebek, ini bambu, ada lagi tebu. Nah, kalau kita lihat, apakah tebu itu petani menanam seperti itu terus? Tidak, ya. Jadi tebu itu ditanam satu, nanti sekitarnya juga tumbuh lagi, satu lagi tumbuh lagi dengan beberapa jarak, ya. Itu adalah tunas, perkembangbiakan dengan tunas. Selanjutnya, perkembangbiakan buatan adalah proses perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia. Salah satu contoh perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia adalah pencangkokan. Pak, kalau tadi pertumbuhan alami itu kan juga membutuhkan bantuan manusia, Pak, untuk merawatnya. Ya, semuanya tumbuhan juga membutuhkan bantuan manusia untuk merawatnya. Di sini dalam artian yang dimaksud membutuhkan bantuan manusia itu untuk berkembang biaknya, ya. Berkembang biaknya itu membutuhkan bantuan manusia. Kalau untuk merawatnya, ya semuanya tumbuhan pasti butuh manusia untuk merawatnya. Dari memupuk, dari menyiram, itu juga butuh bantuan manusia. Tapi yang di sini dalam konteks yang kita bahas adalah perkembangbiakannya, ya. Cangkok adalah cara perkembangbiakan pada tumbuhan dengan menanam batang atau dahan yang diusahakan berakar terlebih dahulu sebelum dipotong dan ditanam di tempat lain. Tidak semua tumbuhan bisa dicangkok. Tumbuhan yang bisa dicangkok hanyalah tumbuhan dikotil atau berbiji dua dan tumbuhan biji terbuka, ya. Intinya tumbuhannya harus berbiji supaya bisa dicangkok, ya. Jadi prosesnya kita lihat contohnya, ya. Pak Septan lihatkan contohnya. Contoh dicangkok. Ini adalah cara mencangkok. Anggaplah Pak Septen ingin mencangkok pohon mangga. Loh, Pak, mangga katanya perkembangbiakannya dengan biji. Iya, ada beberapa tumbuhan yang bisa dicangkok. Walaupun dia tanpa dicangkok pun dia sudah bisa berkembang biak. Ya, contohnya dengan mangga itu tadi, ya. Dengan ditanam bijinya juga dia sudah bisa berkembang biak dan juga dengan cara dicangkok, ya.
Kita lihat, ini adalah nomor satu. Maaf gambarnya terpotong ya. Nomor satu ini adalah dahan atau ranting atau batang pohon dari mangga ya. Dicari batang pohon yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Lalu dibuka kulit batangnya sehingga berubah seperti ini sampai seperti ini, dan dia ditutup dengan tanah. Dikasih tanah dan ditutup selama beberapa hari. Nah, yang terjadi setelah beberapa hari dia akan tumbuh. Di sini seharusnya dia sudah tumbuh akar. Makanya tadi disebutkan di depan disebutkan di sini adalah cangkok adalah cara perkembangbiakan tumbuhan dengan menanam batang atau dahan yang diusahakan berakar terlebih dahulu sebelum dipotong dan ditanam di tempat lainnya. Sebelum dipotong dalam artian hasil cangkokannya ini dipotong anak-anak. Nah, dipotong sekian sampai sini, ini dipotong ditanam di tempat lain atau ditanam di tanah. Nah, sebelum itu, jadi dia harus berakar dahulu. Kalau sudah berakar baru bisa ditanam ya. Nah, ini contoh realnya. Kalau nanti gambar animasi saja, ini gambar yang sebenarnya ya. Nah, sampai dia berakar ya anak-anak. Pak, ditutup menggunakan apa? Bebas, bisa menggunakan plastik ataupun apapun itu. Nah, sebelum Pak Septen membahas materi ini, Pak Septen ingin menyinggung beberapa materi tentang SPDB. Pada subtema ini kita akan mempelajari tentang hasil karya atau kerajinan tangan yang namanya mozaik. Mozaik adalah kerajinan tangan, kerajinan seni yang mau menempel membentuk suatu hiasan ya, seperti yang ada di buku paket kalian. Itu adalah karya mozaik. Nah, nanti setelah tugas kalian yang minggu kemarin menggambar selesai, kalian akan Pak Septen beri tugas untuk membuat suatu karya mozaik yang simpel dan yang sederhana tapi bisa dikerjakan dengan baik ya. Baik anak-anak, Pak Septen mempunyai sebuah soal cerita. Ingat, kalau kita menghadapi soal cerita kita harus membaca kalimat per kalimat dengan baik. Tidak boleh membaca dengan tergesa-gesa sehingga kita melewatkan beberapa kalimat. Karena ternyata setiap kalimat dalam soal matematika itu, soal cerita matematika itu ada sebuah pernyataan yang bisa dibuat untuk menyelesaikan permasalahannya ya. Jadi setiap soal cerita itu kita harus memahami satu per kalimat ya. Kalimat per kalimatnya kita harus memahaminya dengan baik ya. Sebuah perkebunan memberikan 126 bibit pohon mangga untuk Udin dan 5 orang temannya ya. Pemilik perkebunan ingin memberikan bibit kepada 6 anak sama banyak ya. Di sini 6 anak, jadi ada Udin dan juga 5 orang temannya yang lain. Berarti yang dikasih adalah 6 anak, yang Udinnya termasuk. Berapa bibit pohon yang diterima oleh setiap anak? Ingat anak-anak, jangan terkecoh dengan 5 orang temannya. Di situ ada Udin ya. Udin bukan termasuk dari 5 orang itu tadi, tapi Udin sendiri. Udin dan 5 orang temannya, berarti ada 6 anak ya. Jadi seperti apa? 126 dibagi ke 6 anak. Nah, pembagian adalah pengurangan beruntun yang hasilnya harus 0 ya, atau mendekati 0. Pengurangan beruntun itu sama dengan pembagian atau sebaliknya ya anak-anak. Nah, pada kali ini Pak Septian ingin memberikan satu contoh pembagian, cara penyelesaian pembagian dengan cara porogapit. Mungkin kalian sudah diajari Bu Arifa di kelas 2 kemarin gimana caranya mengerjakan porogapit. Nah, tapi pada di kelas 6 ini kalian akan mempelajari porogapit dengan bilangan yang sangat atau yang lebih besar atau lebih banyak. Kalau kemarin mungkin beberapa saja, kalau sekarang kita harus lebih banyak ya. Lalu gimana Pak caranya? Nah, ini adalah porogapit.
kita tulis 126 di dalam, ya. Nah, ini porogapitnya 126 dibagi 6. Nah, seperti ini anak-anak caranya. Atau cara menulisnya awalnya seperti ini. Kalau sudah seperti ini gimana, Pak? Nah, seharusnya kita bagi satu persatu dari depan. Ya, kalau perkalian kita mengalihkannya dari belakang, kalau pembagian kita dari depan. Ya, kita dari depan membaginya. 1, kita fokus ke angka 1 karena di depan adalah angka 1. Kita bagi satu persatu. 1 apakah bisa dibagi 6? Tidak bisa, anak-anak. Maka dari itu Pak Septian ambil angka 12 ya. Kalau ke atas kita bagi, ya. Maksudnya ke atas adalah ke samping atau ke atas. Ini sama dengan ke atas ya, anak-anak. Ya, ini sama dengan ke atas. Makanya caranya pertama ke atas kita bagi. Nanti kalau ke bawah kita kali. Nanti ke bawah di mana? Nanti perhatikan dulu. Jadi kita fokus ke angka 12. 12 dibagi 6. Nah, 12 dibagi 6 kita buat coretan di sini. Kita buat coretan di sini. 12 dibagi 6 berapa? 12 dibagi 6, kita kalau pembagian seperti ini sama dengan perkalian seperti ini, anak-anak. Bener? Nah, berapa? Berapa dikali 6 sama dengan 12? Nah, kalian harus hafal yang namanya perkalian. Nah, kebetulan di sini adalah perkalian 6, di sini adalah perkalian 6, maka kalian harus hafal perkalian 6. Maka dari itu kemarin Pak Septian sudah mengingatkan kalian harus hafal perkalian di luar kepala. Berapa kali 6 sama dengan 12? Kita lihat di sini yang hasilnya 12 yang mana? Kita lihat apakah ada yang hasilnya 12. Kalau tidak ada, kita cari yang mendekati tapi di bawahnya. Dalam artian tidak boleh lebih dari 12. Ya, jadi kita carinya yang mendekati atau yang pas 12 atau yang mendekati. Mendekati itu seperti apa? Mendekati dalam artian kalau 12 nggak ada, ya kita cari yang di bawah 12, nggak boleh pas 12. Nah, itu kalau nggak ada 12. Berhubung ini ada, loh Pak, ini ada Pak 12, yaitu 2 kali 6. Nah, 2 kali 6 sama dengan 12. Nah, kalau seperti ini pas gimana? Boleh Pak? Boleh. Yang nggak boleh adalah yang lebih dari 12. Seperti 18 nggak boleh. Kalau 6 Pak, selama ada yang lebih lagi, yang mendekati, maka dari tadi Pak Septian menyampaikannya adalah mendekati angka 12, nggak boleh di bawahnya, nggak boleh lebih. Ya, di bawahnya dalam artian harus perkalian yang mendekati, paling dekat ya, paling dekat dengan 12 ataupun pas 12 ya. Kebetulan di sini pas, yaitu 2. Jadi 2 kali 6 sama dengan 12. Lalu hasilnya berarti berapa? 2, anak-anak. Jadi 12 dibagi 6 sama dengan 2. Lalu kita tulis di mana 2-nya? Kita tulis di atas di sini, anak-anak. Di sini kita tulis 2. Nah, setelah kita tulis 2 di sini seperti apa? Pak Septian tadi sudah bilang, kalau ke bawah itu kita kalikan. Kalikan gimana? 2 dikali 6 berapa? 12. Nah, kembali lagi, kalau ke atas tadi atau ke samping atau ke keluar itu kita bagi. Kalau dari hasil ke bawah kita kalikan. Ya. Lalu gimana? Kita kurangi. Ingat, nulisnya juga harus lurus 12. Kenapa? Karena kita tadi membagi 12. Maka hasil perkalian kita tulisnya harus lurus dari yang dibagi tadi. Ya, jadi nggak boleh lurus dengan belakang, tidak, tapi dari depan. Ya. 12-nya lurus dari depan. Nah, kita kurangi. 12 kurangi 12 sama dengan ya 0. Nah, hasilnya seperti ini. Loh Pak, kok ada 6? Iya, 6-nya kita turunkan. 6 yang di atas yang belum dibagi. Tadi 6 kan belum dibagi, kita turunkan. Ya. 0, 0 dan 6. Nah, sekarang 6 dibagi. Loh, ini kan ke atas. 6 dibagi 6. Berapa? Ya, kalau ke atas 6 ke 6 dibagi 6 dibagi 6 berapa? Nah, caranya seperti ini. 6 dibagi 6 berapa? Kita buat coret-coretan di sini, sayang. Ya.
6 dibagi 6 sama dengan 6 dikali 6. Berapa kali berapa sama dengan 6. Ya. Berapa titik-titik dikali kali 6 sama dengan 6. Kita cari di perkalian 6 yang hasilnya 6. Berapa? 6 kali 1. Berarti 6 dibagi 6 sama dengan 1. Ya. Lalu kalau sudah tahu hasilnya 1, kita tulis di atas ini. Nah, setelah itu 1 dikalikan 6. Jadi kalau sudah selesai ditulis di sini, harus dikalikan lagi dengan di bawahnya, dikalikan 6 ini, dikalikan ini di bawah yang di luar. Ya, habis ditulis di sini dikalikan, lalu ditulis di sini di bawah hasil perkaliannya. 1 kali 6 sama dengan 6, ditulis di bawah, kita kurangi 6 kurangi 6 sama dengan 0. Kalau sudah 0 gini sudah selesai. Ya, kalau belum 0 harus dilanjutkan. Kalau di sini masih ada angka lagi, ya diturunkan lagi. Di belakangnya ada 6 lagi, ada angka lagi. Di belakang angka 6 ini ada angka lagi, ya diturunkan selanjutnya. Berhubung di belakang angka 6 sudah tidak ada angka lagi, harus kita akhiri di sini 0, dan hasilnya adalah 126 dibagi 6 sama dengan 21. Sampai di sini anak-anak mengerti? Ingat, pahami prosesnya, tahapannya satu persatu, perlahan-lahan, nggak usah terburu-buru, ya. Jadi bibit pohon yang diterima setiap anak ada 21. Itu adalah kalimat penyelesaiannya, ya. Semoga kalian memahami satu contoh dari Pak Septian ini. Nanti Pak Septian akan menyiapkan penjelasan atau contoh-contoh yang lain, barangkali ada yang kurang jelas, ya. Kalau sekilas tadi penjelasan Pak Septian kurang jelas, kalian bisa mengulangi video ini sampai kalian bisa memahami atau kalian sudah jelas, ya. Baik, selanjutnya yaitu tugas kita atau tugas kalian. Yang pertama adalah baca buku pendamping LKS halaman 72 tentang tumbuhan. Ya, kalian baca saja. Lalu selanjutnya adalah kerjakan buku pendamping LKS halaman 75. Itu matematika pembagian, ya. Jadi nanti silakan foto hasil pekerjaan kalian yang matematika dikerjakan di mana? Kerjakan di buku tulis matematika menggunakan pensil, ya. Jadi nanti kalau sudah selesai, kirim hasil tugas kalian, foto hasil tugasnya. Jadi yang dikirim ke Pak Septian adalah 1 foto kalian ketika membaca halaman 72 dan memperhatikan Pak Septian, video Pak Septian ini. Yang kedua yaitu hasil dari halaman 75, itu difoto dikirim ke WA pribadi Pak Septian, ya. Baik anak-anak, gimana, sudah jelas? Jika kurang jelas silakan hubungi Pak Septian secara pribadi, ya. Apabila kurang paham atau tidak jelas, silakan langsung menghubungi Pak Septian. Baik, sampai di sini pertemuan kita, sampai di sini penjelasan Pak Septian. Apabila ada kurang jelasnya, Pak Septian mohon maaf. Apabila ada salah dan kurang jelasnya Pak Septian mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak.